Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiarani dengan NIM 2100265 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya menyelesaikan tugas akhir saya dari mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan yang dipandu oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Yulianto Santoso, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis plan saya dengan nama bisnis saya yaitu Pusat Bimbingan Belajar Cerdas. Di sini dapat kita lihat bagian profil usaha yang saya rencanakan. Usaha ini di bidang pendidikan, di mana saya beri nama yaitu Pusat Bimbingan Belajar Cerdas yang beralamat di Jalan Air Tawar nomor 5 Padang. Dapat kita ketahui bahwa bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar yang dihadapi siswa, sehingga tercapai tujuan belajar yang diinginkan. Siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Bisnis ini menawarkan layanan bimbingan belajar untuk siswa yang membutuhkan bantuan dalam meningkatkan prestasi akademiknya. Kemudian apa saja sih tujuan dari bimbingan belajar ini? Yang pertama yaitu untuk membantu siswa memahami bagaimana kebiasaan belajar yang efisien dan baik. Kemudian untuk membantu mengembangkan potensi pada anak. Selanjutnya untuk meningkatkan semangat anak dalam merencanakan alur pendidikan yang ingin ditempuh pada masa yang akan datang. Dan untuk membantu sikap disiplin anak terhadap jadwal belajarnya. Ada beberapa tahapan usaha yang saya rencanakan. Yang pertama yaitu menentukan konsep usaha. Memulai sebuah usaha, bimbingan belajar ini harus memiliki konsep yang pasti dan memiliki sebuah keunggulan yang berbeda dari usaha yang lainnya. Memikirkan untuk menentukan sebuah konsep merupakan langkah awal dalam bagi para usahawan yang harus memiliki jika ingin memulai sebuah usaha. Kemudian menentukan visi dan misi. Tentukan sebuah visi misi yang cocok dengan konsep yang sudah dibuat dalam mendirikan sebuah usaha. Sebagai pelaku bisnis wirausahawan harus memiliki visi dan misi yang baik sehingga fondasi bisnis kita eh, yang kita terapkan untuk bisa dipahami dan dijadikan oleh semua karyawan kita. Kemudian memiliki kurikulum yang tepat. Kurikulum yang tepat akan mengarahkan siswa-siswi belajar ke arah yang benar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kurikulum pemerintah untuk setiap klasifikasi pendidikan pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian tentukan konsumen sasaran. Pada saat memulai sebuah usaha bimbingan pelajar, tentunya target konsumennya harus ada. Bisnis bimbingan belajar saat ini begitu beragam jenisnya, dan wirausahawan harus menentukan siapa konsumen atau yang dapat dikhususkan untuk siswa-siswi jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian menentukan strategi marketing. Dengan menentukan strategi marketing, kita dapat membuat beberapa strategi untuk mempromosikan bisnis yang telah kita rencanakan tersebut. Yang pertama yaitu menggelar acara tes uji coba seperti UAS, UAN di SMP dan SMA. Kemudian sebar brosur pada saat golden moment seperti kenaikan kelas dan penerimaan rapor kelas. Dan mengeluarkan voucher bimbingan belajar. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menyediakan SDM yang berpengalaman dan menguasai di bidangnya.
sumber daya manusia yang kompeten mulai dari karyawan sampai pengajar. Khusus untuk guru, bapak dan ibu dapat berkolaborasi dengan siswa atau siswinya. Selektif dalam memilih pengajar karena disinilah salah satu ujung tombak bisnis bimbingan belajar kita. Kemudian ini ada beberapa kategori pada pusat bimbingan belajar cerdas. Di sini telah saya rencanakan ada 2 kategori. Yang pertama bimbingan belajar untuk tingkat prasekolah dan tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk tingkat prasekolah itu di bawah umur 6 tahun. Bimbingan belajarnya yaitu berupa baca tulis. Kemudian pada tingkat SD, SMP, dan SMA itu bimbingan belajarnya sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolahnya. Kemudian pusat bimbingan belajar cerdas ini juga membuat kategori bimbingan belajar bahasa Inggris, yaitu les privat bahasa Inggris. Kemudian ini ada struktur organisasi usaha atau bisnis yang telah saya rencanakan. Di sini ada manajer, tenaga pengajar, dan administrasinya. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengarahkan organisasi bimbingan belajar agar dapat bertahan dan berjalan dengan terkoordinasi sehingga dapat mengembangkan bisnis atau usaha yang telah kita rencanakan. Kemudian, tenaga pengajar. Pengajar memegang peranan penting karena kualitas dari jasa bimbingan belajar tergantung dari kualitas pengajar itu sendiri, sehingga mempunyai tanggung jawab untuk mengajar dengan maksimal sesuai kebutuhan siswa didik. Kemudian ada administrasi. Administrasi ini merupakan bagian penting dengan wewenang dan tanggung jawab terhadap absensi siswa dan guru pengajar yang datang ke bimbingan belajar ini. Selanjutnya ini ada anggaran dana. Di sini ada 3 bagian pendanaan. Yang pertama ada perlengkapan, yang kedua untuk sewa tempat, dan ketiga untuk honorer. Yang pertama ada perlengkapan, di mana kita memerlukan meja, karpet, pembuatan spanduk, whiteboard, spidol, bahan ajar, dan alat tulis kantor lainnya. Dengan membutuhkan dana Rp1.715.000. Kemudian untuk sewa tempat per bulannya itu 500.000. Kita menyewa di sini yaitu 12 bulan atau setara dengan 1 tahun dengan biaya Rp6 juta. Kemudian ada honor. Di sini honor kita terbagi menjadi 3. Pertama honor manajer, kemudian honor pengajar, dan honor administrasi. Honor manajer ini untuk 1 orangnya 2 juta per bulan. Kemudian honor pengajar ada 6 orang yaitu 1.200.000 per bulannya. Dan honor administrasi ada 2 orang 1.200.000 per bulannya dengan jumlah 11.600.000. Jadi total seluruh anggaran dana yang telah saya rencanakan yaitu Rp19.315.000. Kemudian bimbingan belajar ini merupakan salah satu bisnis usaha di bidang pendidikan, di mana siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Maka disinilah saya membuka usaha atau bisnis di bidang pendidikan, yaitu berupa pusat belajar bimbingan belajar cerdas. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai proposal bisnis plan saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.